الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المجتبى والمقتفى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، سادات العلماء الأجلاء والفضلاء، para alim ulama, bilkhusus Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf bersama Syarifah Anim. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, tambah kuat, tambah hebat, tambah bermartabat dunia akhirat. Yang kita hormati Kiai Amjad, kemudian Rais Suriah BCI NU Taiwan, Ketua Tanfidia BCI NU Taiwan, berikut seluruh pengurus ranting NU baik dari Suriah dan Tanfidia, kelembagaan berikut banner-bannernya, spesial pengurus muslimat dan ansor, saya berdiri, jangan perhatikan baju saya yang tak karu-karuan karena saya kedinginan. Ini bajunya lengkap. Yang sama-sama kita hormati Bapak Arif Sulistyo, Ketua KDI KIP, kemudian seluruh tamu undangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebut satu persatu. Saudul Fakal yang makin keren hari ini, Saudul Fakal luar biasa. Luar biasanya Saudul Fakal karena ada rasa, ada Hakim, apalagi ada Luki, ada Afi, tambah ada Bima. Tentu saja banser-banser Taiwan yang mulai dulu sampai hari ini makin keren. Tepuk tangan untuk banser Taiwan. Alhamdulillah, hari ini kita diizinkan Allah untuk bersilaturahim, bersolawat, berzikir, berdoa, bertolabul ilmi dalam keadaan sehat. Saya yakin yang hadir di sini semuanya orang-orang sehat. Buktinya nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut pakai ambulan, nggak ada yang ditanggung. Itu tandanya sehat. Alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Kalau digabung namanya sehat wal afiat. Kalau bahasa Arabnya sehat wa afiat.
tapi kita orang Indonesia jadi sehat wal afiat, kayak istirahat. Kalau orang Indonesia jadi istirahat. Para jamaah, sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai beribadah, sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Sehat wal afiat itu sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Karena mohon maaf, banyak orang yang sehat tapi tidak afiat. Artinya badannya sehat tapi hobinya maksiat, tubuhnya sehat perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Dan setahu saya 99,9% para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang badannya sehat. Betul? Yang suka nyolong, yang suka nyuri, yang suka korupsi, itu kebanyakan orang yang badannya sakit. Apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka berantem, yang suka tukaran, yang suka mendem, yang suka dugem, itu orang-orang yang badannya sakit. Apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Maaf, yang suka ngerasani, yang suka ngomel, itu kebanyakan orang-orang yang badannya sakit. Apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, orangnya pakai masker, dan orangnya kedinginan. Tubuhnya sehat tapi perbuatannya maksiat. Itu sehat yang tidak afiat. Alhamdulillah kita dikaruniai tubuh yang sehat dan kita tidak bermaksiat. Kita dikaruniai badan yang sehat, mau bersolawat. Oh, ini luar biasa. Badannya sehat, mau zikir, mau ikut ngaji, mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, kalau orang sakit, dia mau mendekat kepada Allah, wajar. Emang lagi sakit, dia mau berdoa, dia mau berzikir, pantas saja. Emang dia lagi sakit. Nek topak sehat yang lambene lecek, ngilone wong, munek-munekne wong, miso-miso, begitu sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Wajar, emang lagi sakit. Lah kita ini nggak sakit. Kita ini dikaruniai badan yang sehat, mau mendekat kepada Allah. Ini luar biasa. Yang paling parah itu ada orang udah sakit, dia nggak mau mendekat kepada Allah. Sakit, nggak mau berzikir, nggak mau berdoa. Para jamaah, mudah-mudahan kita ini senantiasa dikaruniai ibadah yang istiqomah. Mudah-mudahan selalu dikaruniai sehat wal afiat. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di majelis ini, termasuk orang-orang yang selalu dikaruniai oleh Allah hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmah dan barakah serta ridhonya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di majelis ini, termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai umat ijabah, yang layak dan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah untuk terus berikhtiar maksimal menggapai keselamatan, kemuliaan,
kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pertama tentu saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Ansor dan Muslimat PCI NU Taipei Taiwan. Pokoknya tai-tai ngantor nih. Dan ini spesial menurut saya karena kebetulan di bulan Desember di tanggal 22 yang bertepatan dengan Hari Ibu. Kalau di negara kita ini bertepatan dengan Hari Ibu, karenanya saya juga mengucapkan selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu yang hebat dan untuk calon-calon ibu yang hebat-hebat. Tanpa ibu manusia bukan siapa-siapa. Ibu adalah figur yang takkan pernah tergantikan, karena ibu bisa berperan sebagai bapak, tapi bapak gak akan pernah bisa berperan sebagai ibu. Dalam banyak hal laki-laki memang kalah dengan perempuan. Perempuan ditinggal mati suami namanya janda, bisa kok, mampu kok mendidik dan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang hebat dan sukses. Tapi kalau laki-laki ditinggal istri jadi duda, stres. Maka dibalik laki-laki yang hebat pasti ada istri yang kuat, dan dibalik istri yang sukses pasti ada suami yang stres. Seorang janda, maaf ya, ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 4, sama laki-laki ditinggal istri jadi duda, punya anak-anak kecil 4. Kira-kira anak-anaknya lebih tertib, lebih rapi, anaknya duda apa anaknya janda? Ini anaknya rondo ya tertib, sekolahnya rajin, ngajine pinter, awalnya bersih, pakaiannya rapi, ambune wangi. Soalnya ibunya pinter ngerampok. Anaknya duda orang rupa-rupa anak, kami lebus jembauris. Adus ya anak-anak kayak orang modanan ya adus. Makanya bapak iso rumah. Maka mohon maaf, banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini ternyata hasil didikannya rondo. Imam Ghazali itu didikannya rondo. Syekh Abdul Qadir Jilani didikannya rondo. Masih dalam kandungan sampun mana? Syekh Abdul Jailani itu masih dalam kandungan, abahnya udah meninggal. Imam Syafi'i masih kecil, abahnya udah meninggal. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu juga didikannya rondo, masih dalam kandungan, abahnya sudah meninggal. Presiden-presiden Indonesia itu rata-rata didikannya rondo. Bung Karno didikannya rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Pak Harto didikannya rondo, masih kecil, bapaknya udah meninggal. Gus Dur didikannya rondo, abahnya Gus Dur, Allah yarham, yaitu Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun. Kok semuanya udah perhatian sama aku sih? Udah, makasih. Kekasihku aja tak tolak apalagi kamu. udah gini aja. Ini, abahnya Gus Dur, Allah yarham, Haji Wahid Hasyim, itu wafat di usia 39 tahun dalam sebuah kecelakaan. Gus Dur sama adiknya yang masih kecil-kecil itu didikannya rondo. Pak Jokowi didikannya rondo,
pokoknya presiden-presiden Indonesia itu didiani rondo kabeh. Hidup rondo. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Oke, al-um madrasatul ula. Izin maaf ya. Ibu adalah madrasah pertama, lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Maka laki-laki sekarang nggak boleh terlalu menggaya kalau berhadapan dengan perempuan. Perempuan zaman ini banyak yang jauh lebih hebat daripada laki-laki. Saya sudah sering sampaikan apa yang dimiliki laki-laki, sekarang perempuan juga memilikinya. Banyak perempuan-perempuan yang prestasinya lebih hebat daripada laki-laki. Laki-laki bisa apa, perempuan sekarang juga bisa. Laki-laki punya apa, perempuan sekarang juga punya. Kalau diadu, menang perempuannya. Saya sering sampaikan, laki-laki mengandalkan ijazah, perempuan zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, perempuan zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, perempuan zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Halo? Laki-laki mengandalkan skill, perempuan zaman ini juga punya skill plus skill. 4-0. Nggak usah ditambah semua ngomong pendek-pendek aneh dari sana. 4-0. Dan jangan aneh gitu. Itu Taiwan mencoba dan nolong kalongan. Oke. Nah, perempuan itu mampu menjadi 3 figur secara terpadu yang bisa mengantarkan anak-anaknya jadi hebat. Jadi perempuan itu bisa jadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Perempuan bisa menjadi ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mengantarkan dan mendidik anaknya di usia emas sehingga berprestasi dan berkualitas. Sama, Rasulullah ibunya 3. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman. Nah, anak-anak sekarang beda. Kalau anak-anak sekarang itu ibu kandungnya Siti, ibu susunya Sapi, ibu gurunya Waifi. Coba, kalau Rasulullah kan ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, yang ngomong sekaligus didik Nabi mulai kecil. Maka 3 ibu bisa diperankan seorang perempuan secara terpadu, mampu menjadi ibu kandung, ibu susu, sekaligus ibu guru. Ibu kandung yang ikhlas, ibu susu yang tuntas, ibu guru yang cerdas, mendidik anak di usia emas sehingga anak hebat dan berkualitas. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, itu aja. Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Surga itu di bawah telapak kaki. Kurang pas. Ibu-ibu. Karena ini jamak ummahat. Rasulullah bersabdanya bukan tahta qadamil ummi, di bawah telapak kaki ibu, tapi tahta qadamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ini jamak itu artinya banyak. Jadi ibu itu harus banyak. Kalau cuma 1 ibu nggak ada surganya. Habib guyu soalnya paham.
Maaf, bukan di bawah telapak kaki bapak-bapak, telapak kaki ini bapak-bapak kapal toh. Iya, kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, dilihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa laib. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah menghinakan wanita kecuali dia laki-laki hina. Bisa diartikan begini, laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang suka menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki hina. Laki-laki yang suka mengangkat derajat wanita, itu laki-laki yang tinggi derajatnya. Laki-laki yang suka merendahkan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah. Kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa hina, lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Ada laki-laki kok suka menghargai wanita, suka menghormati wanita, dia laki-laki berharga, dia laki-laki terhormat. Kalau ada laki-laki yang suka merendahkan dan menghinakan wanita, maka dia adalah laki-laki rendah, dia adalah laki-laki hina. Rumokno nang lanang. Baik buruknya negara, ini yang menentukan malah wanita kok, bukan laki-laki. An-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang mari kita ngaji singkat-singkat saja, mudah-mudahan waktunya nyukupi. Saudara-saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agak mumet, ruwet, dan memprihatinkan. Ini bagi yang mau berpikir, pasti akan merasa prihatin. Lah, jenengan-jenengan kok nampaknya biasa-biasa aja, jenengan-jenengan nampaknya kok santai-santai saja. Yaitu karena jenengan gak mikir. Mungkin jenengan gak mau mikir, atau mungkin karena gak bisa mikir. Kayaknya yang kedua ini. Bukan karena gak mau mikir, tapi gak bisa mikir. Soalnya sampai ini ganteng ayu tapi gak boleh mikir. Sekarang gak boleh bilang kayak gitu, viral. Padahal biasa nih, aku bilang, aku biasa, goblok nong salah pangan itu biasa. Terus cangkem tuh biar menunggu aman. Mesti tak goblok no ratu nak mau siji. Salah pangan udah biasa tak goblok no. Ya dari hapus enggak. Kemudian aku ngomong. Dalam itu dia nyurus ini. Tapi kan ini lambe kita segini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau kita mau serius berpikir kehidupan akhir-akhir ini, kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ruwet, prihatin sama yang kalau mau berpikir. Ayo kita berangkat dari sabda Rasulullah SAW. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam itu bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Nanti kata Rasulullah, agama Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Dalam situasi seperti itu, fatuba lil ghuraba, sangat beruntung bagi
bagi orang-orang yang terasing dan dianggap aneh. Kalau perhatikan ya, ini butuh mikir, mendalami makna hadis ini butuh mikir. Halo? Islam itu berawal dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Pada mulanya Rasulullah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, mengamalkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Itu Rasulullah terasing, terpencil, dianggap aneh, tidak ada yang mengereken. Apa mengereken? Tidak digarekkan. Temannya Rasulullah cuma sedikit. Yang namanya Rasulullah waktu itu hanya istri tercinta Sayyidah Khadijah, kemudian sahabat karib beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian saudara sepupu yang kemudian menjadi menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Boloe Kanjeng Nabi ku mek titik, kocoe Kanjeng Nabi mek titik, mengamalkan Islam di tengah komunitas masyarakat yang semuanya jahiliyah, sehingga Rasulullah terpencil, terasing, dianggap aneh. Rasulullah ibarat cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat mencekam. Zaman itu, halo, terus Rasulullah memprediksi wasayaudu ghariban kama badak. Suatu saat nanti, ini Rasulullah dawuhnya sudah kurang lebih 1450 tahun yang lalu. Kata Rasulullah, suatu saat nanti agama Islam itu akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti permulaannya dulu. Saudaraku rahimakumullah, perjalanan Islam itu sekarang kurang lebih sudah 1460 tahun. Kira-kira yang disabdakan Rasulullah bahwa Islam akan kembali aneh dan terasing sekarang sudah terjadi apa belum? Halo. Kan kalau sabdanya Rasulullah pasti benar, betul? Yang semangat dong. Kalau Rasulullah yang bersabda pasti benar, betul? Nah, Rasulullah bersabda suatu saat Islam akan kembali terasing, Islam akan kembali aneh di tengah-tengah masyarakat, terpencil meneh. Kira-kira sekarang sudah terjadi apa belum? Belum apa sudah? Sudah apa belum? Oke. Kalau kita lihat dari ramainya jamaah-jamaah di berbagai majelis, sepertinya belum. Islam makin ramai kok sekarang. Coba kalau kita lihat majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, tabligh kabar yang hadir jamaahnya ribuan, sepertinya Islam belum terasing, belum dianggap aneh, malah ramai kok. Pengajian ini bukan hanya di Indonesia, nyatanya di Taman Taipei, apa sebenarnya? Tai Chong, Usbuhan. Wong di sini aja jamaah segini ramenya kok. Sekarang negara-negara yang dulu Islamnya minoritas, ini pemeluk Islam makin banyak. Alhamdulillah. Amerika Serikat itu Islamnya sekarang udah di atas 15%.
Kalau dilihat dari ini, kayaknya belum. Yang disabdakan Rasulullah sepertinya belum terjadi. Wong Islam sekarang makin ramai, apalagi majelis-majelis sholawat. Sampai anda kandani di Indonesia itu yang namanya majelis-majelis sholawat, rame ini tidak karuan. Sehari itu bisa 7-8 kali. Ngapunten, apalagi kalau yang datang di majelis itu Habib Bidin atau Habib Syekh, beludang jamaahnya puluhan ribu. Tepuk tangan untuk Zahir Mania, tepuk tangan pula untuk Syekh Mania. Halo, masa Mania nggak ditepuk tangan? Tepuk tangan untuk karena Anjamania itu juga Zahir Mania, juga Sesar Mania, betul? Kalau kita lihat majelis-majelis sholawat, Masya Allah, kalau semua itu jamaah. Makanya kalau ingin membubarkan majelis sholawat, ingin membubarkan tahlilan di Indonesia itu rumah sakit melapor garis merah NIPI. Gak mungkin. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat kebiarannya, sepertinya Islam belum aneh, belum terasing. Coba pertanyaan saya dijawab dong, biar semangat. Masjid, bangunan masjid sekarang ini makin sedikit apa makin banyak? Berarti Islam belum terasing dong. Musola makin sedikit apa makin banyak? Makin banyak. Satu kampung itu kadang-kadang masjidnya bisa sampai 6-7. Belum lagi langgar musola, namanya gedung TPI, Madrasah Diniyah, makin rame. Loh, kayaknya Islam belum terasing sekarang, belum dianggap aneh, makin rame kok. Di Indonesia, orang yang pergi umroh setiap bulan itu ratusan ribu jamaah umroh. Antrian untuk bisa menjalankan ibadah haji di Indonesia itu udah 40 tahun lebih. Nah kalau dilihat dari situ, Islam sekarang makin ramai, bukannya makin sepi, betul? Apalagi di medsos. Coba, yang paling ramai itu biasanya ya konten-konten tentang Islam. Pokoknya harus konten tentang Islam, ramai nih kawan. Sampai orang-orang yang nggak tahu duduk persoalan yang sebenarnya ikut-ikutan komen. Sampai yang ngono, tolong yang bijaksana dalam bermedsos. Ini saya pesen ya, kalau ada lewat di beranda sampean potongan atau cuplikan video-video itu di apa ya namanya, dijelaskan sih, jangan ditelan mentah-mentah apapun ya. Kalau melihat ada lewat di beranda sampean video apa itu potongan ceramah atau video apapun, jangan langsung ditelan mentah-mentah, apalagi langsung komen. Bukan di rumah aku. Dicermati dulu, diteliti dulu. Mending gak usah ikut-ikutan komen lah. Timbangannya nambah-nambah fitnah, nambah-nambah dosa. Kalau baik kita ambil ilmunya, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Kalau jelek lewat skip selesai, oke? Meruti pikiran. Wes ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksud saya gini, Islam kalau dilihat tampilannya sepertinya belum terasing, belum aneh. Apalagi kita itu masuk wilayah ekstrim ritual, suka dengan tampilan-tampilan luar tapi minim dari esensi. Masyarakat kita kan begitu. Masjid, pura, wihara, kelenteng di
disebut rumah ibadah. Pakaian-pakaian kita namanya busana muslim muslimah, padahal itu pakaian juga nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah. Malah di Kediri itu ada namanya tahu takwa. Itu berarti tahunya akan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, sebentar lagi akan ada tempe iman, onde-onde ikhlas, tapi subhanallah sama gedung naudzubillah min dzalik. Di Pekalongan ada megono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, halo. Kalau dilihat dari tampilan luarnya, sepertinya Islam belum terasing, Islam belum aneh. Tapi kalau dilihat dari nilai-nilai keislaman, sepertinya apa yang disabdakan Rasulullah, yang diprediksi Rasulullah, bahwa Islam suatu saat akan kembali terasing dan dianggap aneh, kayaknya sekarang sudah terjadi. Coba orang yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, itu kayaknya sekarang udah aneh. Dia akan terasing, terpencil, dan gak punya teman. Contohnya, di tengah umumnya orang-orang yang hampir setiap waktu tangannya pegang HP, di era dimana setiap orang tangannya suka mempermainkan HP, terus ada orang kok kemana-mana bawa tasbih, wiridan zikir karo motor tasbih, sumiati. Kayaknya orang itu akan menjadi aneh dan terasing, gak duwe bolo, malah iso-iso dianggap edan. Umumnya kan setiap tangan pegang HP, betul? Lah kok ada orang kemana-mana itu yang dibawa tasbih, diputar sambil dikir, kayaknya orang itu sekarang akan terasing dan menjadi aneh. Orang duwe bolo, di saat yang lain suka scroll, yang lain suka tiktokan, suka IG-an. Kok ada orang rajin buka mushaf Al-Quran, kemudian terus dan menghafalkan. Itu di zaman sekarang kayaknya sudah aneh, kayaknya sudah terasing. Ngapunten, kejujuran itu nilai Islam. Di zaman dimana banyak kebohongan tersebar, ada orang yang betul-betul memegang prinsip kejujuran, kayaknya orang itu akan terasing dan menjadi aneh di era seperti ini. Ngapunten, ada pejabat itu kok jujur, kayaknya dia akan terasing, aneh. Wong liyane korupsi kok gak melu-melu korupsi, sehingga kayaknya dia nggak punya teman nanti. Kalau era muda mau bisa ngomong ini. Sholawatan yang nyata-nyata memuji kanjeng Nabi dibid'ah-bid'ahkan. Lo muji kanjeng Nabi lo dianggap bid'ah, tapi lek muji selebriti, muji artis dianggap sunnah muakkadah. Ngapunten Mbak, kira-kira sampean lebih sering mengikuti sejarah atau perilaku kehidupannya Rasulullah, lebih sering mengikuti cerita-cerita kisah-kisah hidupnya Rasulullah, atau lebih tertarik mengikuti kisah hidupnya para artis? Sampean lebih mengikuti kisah hidupnya istri-istri Rasulullah atau kisah hidupnya artis-artis itu? Ya.
Orang yang boleh. Oh ya, berarti masih 10 menit. Sebentar. Duh, dari tadi ngomongnya ini ngatur waktunya ini loh yang susah. Oke, sebentar bro, sebentar lagi. Oke, jadi maaf ya, sholawatan yang nyata-nyata memuji Rasulullah dibid'ah-bid'ahkan. Sementara yang memuji-muji orang-orang fasik malah dianggap sunnah muakkadah. Ya ini sekarang Islam, nilai-nilai Islam sekarang sudah sepertinya aneh. Nilai-nilai Islam yang benar-benar diterapkan sekarang dianggap terasing, dianggap aneh. Islam agama yang samhah, agama yang toleran, agama yang penuh kasih sayang, agama yang mengajarkan kedamaian, agama yang merangkul semua lapisan, menekankan kerukunan dan persaudaraan, agama yang lemah lembut. Ajaran-ajaran semacam itu di zaman seperti ini dianggap kalah keren dengan yang berani pertentangan. Kalau nggak pertentangan katanya nggak berani jihad, kalau nggak berani menghujat, kalau nggak berani mengelok-ngelokkan. Apa mengelok-ngelokkan? Mengenyek. Kalau nggak berani mengenyek, mengece, mengelokkan dan menghujat kelompok tertentu, katanya nggak jihad. Yang dianggap bernuansa Islam itu yang berani pertentangan, yang berani pengkerengan, itu yang katanya jihad. Padahal kita tahu Islam kita itu rahmatan lil alamin. Islam ditegakkan sebagai rahmatan lil alamin. Katanya kalau nggak berani pertentangan nggak bisa masuk surga. Tolong ini yang terakhir. Padahal kalau kita mau meneliti Al-Quran, lah potongan ini sampai orang ngiro meneliti Al-Quran, orang ngiro. Coba yang disediakan surga, yang bisa masuk surga itu siapa? Yang oleh Allah disediakan surga itu siapa? Apakah orang NU atau orang Muhammadiyah atau orang LDII? Yang disediakan surga itu loh, apakah orang PKB, P3, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, apa nih? Terus apa saja semua itu? Apa itu? Mungkin mereka yang tergabung dalam organisasi-organisasi itu bisa masuk surga, mungkin. Tapi yang ada jaminan dari Allah, bukan NU, Muhammadiyah, LDII, PKB, P3 atau semua partai apapun. Ngapunten, kalau kita teliti Al-Quran, yang bicara surga, yang disediakan surga itu orang-orang bertakwa. Surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begini, siapapun orangnya asal bertakwa pasti masuk surga. Siapapun orangnya kalau nggak bertakwa nggak bisa masuk surga. Paham? Oke, maaf. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, asal bertakwa layak masuk surga. Apapun status sosialnya, apapun profesinya, kalau nggak bertakwa berarti nggak layak masuk surga. Oke, nah sekarang definisi takwa itu yang seperti apa? Orang yang bertakwa yang disediakan surga, itu definisinya takwa itu seperti apa? Saudaraku semuanya,
saya sampaikan definisi takwa yang paling enteng, definisi takwa yang paling gampang, paling cetek. Karena saya kalau ngaji itu memang yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Coba teliti dan perhatikan ceramah-ceramah saya itu semuanya ya yang enteng-enteng, yang cetek-cetek. Kenapa? Ya karena saya memang bisanya ya enteng-enteng dan cetek-cetek itu. Saya suruh ngaji yang berat-berat, saya nggak bisa. Saya suruh ngaji yang dialog, yang jeruk-jeruk, apalagi itu kayak sobras. Ngaji saya, ceramah saya itu enteng-enteng, cetek-cetek. Wong itu saja saya belum tentu bisa mengamalkan. Kalau suruh ceramah yang abot-abot, yang jeruk-jeruk, saya ngomongnya saja nggak bisa, ngajinya nggak bisa, apalagi mengamalkan. Makanya ceramah saya ini sudah tidak bisa diendekno meneh. Wis ora kena diendekno meneh, soalnya itu paling enteng. Tolong perhatikan, itu paling enteng. Gak iso dijaluk keentengane maneh, gak iso dijaluki keringanan maneh. Ini definisi takwa yang paling ringan, yang paling enteng. Apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Perhatikan pada kata semua, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Belum ada semua, itu ada al-ma'murat, al-manhiyat. Al itu yang menunjukkan arti semua. Kaidahnya al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna menyeluruh. Al jam'ul mu'arrafu bi al yang mutawil umum. Jadi alif lam al yang masuk pada jamak itu menunjukkan makna umum. Maaf, ini khusus bagi yang ngerti ngaji. Maaf ya, maaf. Jadi sampai kalau mendengarkan ceramah itu diteliti dulu orangnya benar-benar bisa ngaji apa enggak. Sorry, jangan asal pakai sorban dasar dihubul-hubul gombal buat anggap saya. Itu saya ulang, apa saya pikir, apa saya rekan, apa saya ulang. Loh, umumnya ulama itu pakai sorban, tapi tidak semua yang sorban, yang bersorban itu ulama. Tolong diteliti dulu sanad dan nasab keilmuannya sampai kemana, nyambung sampai Rasulullah pada mondoknya di mana, kiainya siapa, dia benar-benar punya sanad ilmu, dia benar-benar bisa ngaji apa enggak. Oh coba anggap sorbanan terus dasi dihubul-hubul global, gua anggap sekali lagi itu sehetan apa saya pulang. Emas itu umumnya berwarna kuning, tapi tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Nah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti sampean tiap pagi pertentangan WC itu untuk emas. Halo, punya itu umumnya rasanya asin, tapi orang kabeh sing asin itu ya contohnya umbel. Itu kan asin tapi bukan uyang. Oke, menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan, itu takwa, layak masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pertanyaan saya dijawab yang kencang, habis ini kita sholawatan lagi. Halo. Sampean yang hadir di sini sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum? Atau suara jujur, sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sampean ini sudah termasuk orang yang bertakwa apa belum? Kalau begitu sampean ini pantas masuk surga apa enggak? Yang disediakan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Yang layak menghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Sekali lagi yang kencang, sampean sudah bisa menjalankan semua perintah apa belum?
Sudah bisa meninggalkan semua larangan apa belum? Berarti sudah termasuk orang bertakwa apa belum? Berarti sampai ini bisa masuk surga apa enggak? Layak masuk surga apa enggak? Pantas masuk surga apa enggak? Ayo wes pantas dong. Ayo coba sekarang dirinci kalau pengen jelas dirinci. Takwa dulu, perintah dulu, kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Oke? Coba dirinci sekarang. Sholat fardu. Astagfirullah. Sholat fardu. Sudah. Yang perintah dulu. Sholat fardu. Puasa Ramadan. Zakat fitrah. Baca Quran. Zikir. Sholawatan. Rutin sholat tahajud. Berarti belum bisa menjalankan semua toh. Rutin puasa Senin Kamis. Berarti belum semua perintah bisa dijalankan toh. Sekarang berarti yang larangan. Kalau udah, kalau belum. Ditinggalkan apa belum? Membunuh orang. Enggak, kok belum. Berarti punya rencana kata kamu membunuh orang, mendem mabuk, berzina, judi, ngerasani. Berarti kan belum semua larangan ditinggal. Oke? Halo? Maka maaf, orang-orang kayak sampean ini besok di akhirat ruwet, jelas ruwet. Ruwet mau dimasukkan surga gak memenuhi kriteria takwa karena belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Mau dimasukkan surga belum standar takwa, tapi mau dimasukkan neraka nyatanya yo sholat, nyatanya ono sholawatan yo teko, ono pengajian yo teko, ono infak yo nyumbungi. Ruwet. Aku ngerti kok, maunya sampean mesti sampean nanti kalau disidang ngomongnya ke malaikat kamu minta ke surga saja, betul? Malaikatnya jawab, nggak bisa, surga untuk orang yang bertakwa. Kamu belum standar karena kamu belum bisa menjalankan semua perintah, belum bisa meninggalkan semua larangan. Tetapi aku kan sholat, aku kan Islam. Ramadan aku ya puasa, jangan sudah aku yang bayar. Kalau pengajian antar zahid, kalau sholawatan antar zahid aku bikin, aku tetap, awakmu saya nyatet, ramai kok ya kamu. Malaikat itu juga tempat kamu. Ruwet sama ya. Halo? Nah terus akhirnya gimana? Kalau seperti itu kejadiannya gimana? Woi, kira-kira gimana kejadiannya? Ayo saya sekarang persiapan. Ini ada permintaan ini. Saya disuratin sama panitia dari tadi orang itu yang ngatur aku. Ini nanti ada 2 penggalangan dana NU Islamic Center jam 15:15 menit. Itu maksudnya ini. Penggalangan dana NU Islamic Center ini, oke. Kalau kita belum layak masuk surga karena kita belum standar orang bertakwa, sebentar panitia jangan jalan dulu. Kok olehmu yang mau selir 20-an, bentar biar tambah. Bentar nanti dikomando bareng-bareng Azahir, nanti dikomando. Kalau kita belum layak standar takwa, sementara mau dimasukkan ke neraka, kita juga nggak mau kan? Astagfirullahaladzim. Woi, biar nggak ruwet. Ayo kita pakai politiknya Abu Nuwas. Kalau sampean sudah biasa menyebutnya dengan Abu Nawas, yang terkenal dengan syair Ikhtilaf. Nanti yang kedua disambung dengan syairnya Al-Busiri dengan qasidahnya yang terkenal fenomenal namanya Burdah. Qasidah Burdah karya Imam Al-Busiri. Tolong perhatikan,
Beliau orang hebat, tapi beliau sama sekali nggak mau mengandalkan ibadahnya, nggak mau mengandalkan amalnya. Beliau selalu merintih-rintih kepada Rasulullah. Beliau selalu berusaha mepet merintih kepada Rasulullah, berharap betul-betul bisa dicangking sama Rasulullah, bisa gandul kepada Rasulullah. Nanti di belakang kalau perhatikan, Imam Busiri itu hebat, bikin qasidah syair namanya Burda, itu diterjemah dengan banyak bahasa di seluruh dunia. Rasa-rasanya gak ada karya syair yang diterjemah dengan berbagai bahasa dan tersebar ke seluruh dunia. Bahkan syair Burda itu kena digawe Solo, iso digawe Tombo, ono siiran kena digawe Solo. Ini saking hebatnya sekarang Burda ini. Aku pernah praktekno, ada bayi itu yang angel disabe. Kita wacane wa nafsu katifli intu milhu syafa'ala hubbir radha'i wa in kaftinhu yang fatini. Langsung baginya gak boleh mentel. Burda ini keren sampai ngerti khasiat-khasiatnya Burda. Imam Busiri yang begitu hebat aja itu gak berani mengandalkan amalnya. Kalau dengan amal ini nanti saya akan masuk surga. Maka beliau merintih-rintih, ya aqrabal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda hululil hadithil anani. Ya aqrabal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali man siwaka. Ya Allah, gak Indonesia kok gak biru. Aku ngerti kok, terus ditelepon majikane. Ya akramal khalqi mali, sampai lali aku. Tidak ada yang bisa aku jadikan andalan ketika nanti pada hari kiamat dalam suasana yang dahsyat itu kecuali Engkau ya Rasulullah. Monolog. Walai yamiqa Rasulullah jahu kabi idil karimun tajalla bismi muntaqimin. Padahal sebenarnya yang akan saya sampaikan itu yang ini, tapi waktunya sudah tidak mencukupi. Bagaimana nanti kita gandul para ulama agar kita bisa gandul pada puncaknya gandulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatmu yang agung yang tinggi tidak akan berkurang sedikit pun dengan nak ganduli ya Rasulullah. Aku saja yang minta gandulan kepadamu ya Rasulullah. Orang-orang itu tidak usah membawa apa-apa, yang penting aku membawa. Saking terpok-terpoknya Imam Al-Busiri. Nah sekarang kita ingat Iqtiraf, sebuah syair dari Abu Nuwas. Beliau mengakui bahwa sangat tidak layak, tidak pantas menjadi penghuni surga. Akan tetapi beliau juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka. Itu syairnya sudah sangat terkenal dan fenomenal. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil alimi. Ya Allah Tuhanku, sungguh aku sama sekali gak pantas menjadi penghuni surgamu. Sangat gak pantas kalau aku dimasukkan ke dalam surga. Ibadahku gak seberapa jika dibanding dengan maksiat yang aku lakukan. Dosa-dosaku terlalu membunuh. Gak pantas kalau aku menjadi penghuni surga. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku juga gak kuat kalau harus dihukum di neraka jahim. Fahabli taubatan, maka karuniakan kepadaku kemauan kuat untuk selalu bertaubat. Waghfir dzunubi, ampuni semua dosa-dosaku. Fa innaka ghafirud dzambil azimi, hanya Engkau yang Maha mengampuni semua dosa. Sahabat sekalian, sambil kita berusaha untuk merintih kepada Allah, memohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, manfaatkan waktu hari ini, majelis yang sangat mulia ini
dengan penuh kekhusyuan sambil panjenengan niat tolak balak berinfak dan bersedekah akan dipandu oleh Habib Adi Zainal Abidin bin Sekafasega bersama Zahir. Iktiraf nanti panjenengan akan bisa merasakan bagaimana hanyutnya yang rugi, bagaimana hanyutnya Afi, vokalis Zahir dalam menyenandungkan iktiraf ini. Betul-betul menyentuh, betul-betul menyayat hati. Monggo saya istirahat sebentar dulu, nanti kita tutup majelis ini bersama-sama karena waktunya memang sekarang udah jam 3:30 ya. Saya sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tausiahnya nggak bisa maksimal karena memang kita dibatasi oleh waktu. Sekali lagi sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa kita ambil hikmahnya. Pesan saya itu di era seperti ini kita harus kembali berpegang teguh pada nilai-nilai Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut-ikut menyebarkan fitnah yang tidak jelas di medsos-medsos itu. Hati-hati dan arif bijaksana. Lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki diri, terus melakukan perbaikan, tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, dan tetap jaga nama baik negara kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Taiwan ini tetap eksis, tetap istiqomah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dan Iktiraf bersama Pian Luki, bersama Ustaz Afi, bersama Azahir, kolaborasi dengan Syautul Fakah Taiwan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.